Ketika kita masuk ke Garut, suasana kota santri sangat terasa di kota ini. Bagaimana tidak? Berdasarkan informasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, pesantren yang sudah terdaftar dalam EMIS lebih dari 1055 pondok pesantren. Belum dengan pondok pesantren yang masih belum terdaftar karena kurang akses dan informasi yang ada. Namun dari sekian ribu pesantren yang ada di Kabupaten Garut, ada salah satu pesantren yang menjadi rujukan pesantren-pesantren lain di Garut yaitu Pondok Pesantren Fauzan. Pesantren Fauzan berlokasi di Kampung Fauzan Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pesantren Fauzan berdiri pada tahun 1850 Masehi. Sebelum bernama Fauzan, namanya adalah Pondok Pesantren Pasir Bokor di bawah pimpinan Kiai Haji Hasan, pendiri sekaligus pimpinan pondok pesantren pertama. Setelah Kiai Haji Hasan wafat dan Pondok Pesantren Pasir Bokor dilanjutkan oleh Kiai Haji Hijazi. Beliau merupakan santri dari ayahnya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Adzroi. Juga merupakan ayahanda dari Syekh Muhammad Umar Basri yang kelak mendirikan pesantren Fauzan. Setelah Kiai Haji Hijazi wafat dan dimakamkan di pemakaman kaum Garut, letaknya persis di belakang Masjid Agung Garut. Pimpinan Pondok Pesantren Pasir Bokor dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Umar Basri bin Syekh Muhammad Adzroi bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Muhammad Arif bin Syekh Nuryai bin Raden Puspadirana. Nasab dari Raden Puspadirana menurut cucu Syekh Muhammad Umar Basri sendiri masih tersambung kepada Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Syekh Muhammad Umar Basri lahir pada tahun 1884 Masehi. Pada masa beliau, pesantren Pasir Bokor berubah nama menjadi Pondok Pesantren Fauzan, yaitu sekitar tahun 1910 Masehi sepulang beliau nyantri di Tanah Suci Makkah. Fauzan sendiri bermakna dua kebahagiaan. Artinya dua harapan agar semua santri atau siapapun yang berkhidmah terhadap Pondok Pesantren Fauzan bisa mendapatkan dua kebahagiaan, yakni bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Sejak saat itu sampai sekarang pondok pesantren ini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Fauzan. Kiai Haji Muhammad Umar Basri dikenal dengan panggilan Syaihuna Fauzan atau Mama Fauzan. Syaihuna Fauzan memimpin Pondok Pesantren Fauzan periode ketiga dari tahun 1910 hingga 1932 Masehi. Pada masa Syaihuna, Pondok Pesantren Fauzan mengalami perkembangan begitu pesat dengan melahirkan banyak ulama yang mendirikan pondok pesantren dan sebagian besar menjadi ajengan yang menjadi panutan masyarakat di daerahnya. Syaihuna Fauzan wafat pada usia 48 tahun dan dimakamkan di makam keluarga pesantren Fauzan beserta Kiai Haji Hasan selaku pendiri pertama Pondok Pesantren Pasir Bokor. Mayoritas pendiri pondok pesantren yang ada di Kabupaten Garut terkhusus dari perkotaan sampai pedesaan daerah Garut Selatan merupakan alumni dari Pondok Pesantren Fauzan. Jika kita bandingkan dengan beberapa pesantren lain di Kabupaten Garut yang bersumber dari laman LTNNU Jabar, beberapa pesantren tertua di Garut diantaranya yaitu Pesantren Kresek yang berdiri pada tahun 1827 Masehi. Kemudian Pesantren Darussalam Wanaraja yang berdiri pada tahun 1939 Masehi dan Pesantren Cipari Sukawening yang berdiri pada tahun 1931 Masehi. Berdasarkan informasi tersebut, Pesantren Fauzan merupakan salah satu pesantren tertua di Kabupaten Garut yang berdiri sejak tahun 1850. Bahkan, jika merujuk kiprah leluhur para kiainya, Pesantren Fauzan akan lebih tua lagi. Ayahanda dari Syekh Muhammad Umar Basri selaku penerus di periode ketiga pesantren Fauzan yang bernama Syekh Muhammad Adzroi yang wafat tahun 1918 Masehi, selaku sesepuh pesantren Bojong, merupakan ulama sentral pertengahan abad ke-19, para ulama besar Garut dan sekitarnya berasal dari sana. Beberapa murid yang terkenal dari Syekh Muhammad Adzroi yang menjadi ulama sentral peralihan abad ke-19 sampai abad ke-20 yaitu Kiai Haji Ahmad Syatibi Al-Konturi atau dikenal dengan nama Mama Gentur. Kemudian Syekh Umar Basri yaitu putra dari Syekh Muhammad Adzroi dan Kiai Haji Muhammad Rusdi Haurkoneng Garut. Hal ini sebagaimana dilansir di laman alif.id pada periode awal pesantren Fauzan ketika dipimpin oleh Syekh Muhammad Umar Basri, melahirkan 500 santri yang kebanyakan menjadi ulama besar dan mendirikan pesantren. Seperti Kiai Haji Emet Ahmad Cimasuk, Kiai Haji Muhammad Yusuf Galumpit, Kiai Haji Syarifuddin Tasikmalaya, Kiai Haji Muhtar Cianjur, Kiai Haji Badruddin Kudang Putra, Kiai Haji Sujai Kudang, Kiai Haji Sadzili Cikole, Ciamis, Kiai Haji Holil Ciherang, Kiai Haji Syatibi pendiri NU Sumedang,
Kiai Haji Muhammad Burhan Cijaura Bandung, Kiai Haji Maskur, pahlawan nasional dan Menteri Agama, 1947 hingga 1949, dan lain-lain. Sisanya para alumni pesantren Fauzan menjadi ajengan di daerahnya masing-masing. Selain melahirkan ulama-ulama besar, pesantren Fauzan pula ikut berjuang dalam memerdekakan Indonesia dengan membuat pasukan Daf Usial, di mana sekitar 40.000 anggota di bawah pimpinan putra Syekh Muhammad Umar Basri yang bernama Kiai Haji Muhammad Ishaq atau Aceng Sasa, bisa membuat Belanda dan Jepang tidak mengganggu kegiatan pengajian di pesantren. Bahkan 2 prajurit Jepang masuk Islam dan menjadi santri Fauzan. Kemudian di tahun 1964 Masehi, pesantren Fauzan masuk NU pada masa Kiai Haji Muhammad yang merupakan putra ketiga dari Syekh Muhammad Umar Basri. Setelah masuk NU, pesantren Fauzan pun mulai dekat dengan Gus Dur dan menjadi pendukung setia Gus Dur sampai sekarang dengan menjalankan amanat dari Gus Dur. Pesantren Fauzan pun mulai melebarkan sayap dengan membuat lembaga pendidikan mulai dari SMP, Madrasah Aliyah dan SMK Fauzaniyah. Pesantren Fauzan pula membuat cabang yang masih masuk pada wilayah Garut, seperti Pesantren Safinatul Faizin, Fauzan II, di Kecamatan Cibalong, Pesantren Salaman, Fauzan III, di Kecamatan Sukaresmi, Pesantren Al-Faizin, Fauzan IV, di Sukaresmi, Pesantren Bidayatul Faizin, Fauzan V, di Kecamatan Cikajang, Pesantren Mambaul Faizin, Fauzan VI, di Kecamatan Cisurupan, Pesantren Muhtarul Faizin, Fauzan VII, di Sukaresmi, dan Pesantren Farohan, Fauzan VIII, di Sukaresmi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.